Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Saat Teduh Sektor 5. Mengucap syukur untuk pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali di ruang Zoom meeting ini. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yeskiel 1 ayat 1 sampai dengan Yeskiel 2 ayat yang ke-1 dengan tema dipanggil dan diutus untuk menyatakan kasih Allah. Yang bahan perenungannya diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Sebelum itu, mari Bapak Ibu kita persiapkan hati dan pikiran kita akan memujikan sebuah lagu pujian. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu memberikan berkat, Engkau yang selalu memberikan kami perlindungan di dalam kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami akan bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu, Tuhan yang akan tolong kami, Tuhan yang akan tuntun kami, sehingga kami mampu untuk mengerti dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mau serahkan saat teduh kami pada pagi hari ini. Amin. Terambil dari Yeskiel pasal 1 sampai dengan Yeskiel pasal 2 ayat 1. Nabi melihat kemuliaan Tuhan. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan dari Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun ke-5 sesudah Raja Yehoyakim dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yeskiel, anak Buzi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Lalu aku melihat
sungguh angin badai tertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar di dalam. Di tengah-tengah api itu terlihat seperti suasa mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup, dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia, tapi masing-masing mempunyai 4 muka, dan pada masing-masing ada 4 sayap. Ada pula 4 sayap. Kaki mereka adalah lurus, dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki itu mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi mereka, di bawah sayap-sayapnya, tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan, masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, di muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas, mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya, dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Masing-masing berjalan lurus ke depan, ke arah mana roh itu hendak pergi. Kesanalah mereka pergi, mereka tidak berbalik kalau berjalan. Di tengah makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala. Seperti sulu yang bergerak kian kemari di antara makhluk hidup itu. Dan api itu bersinar. Dan api itu bersinar, sedang dari api itu berkilat sambung menyambung. Makhluk hidup itu terbang ke sana kemari seperti kilat, dan melihat sungguh di atas tanah di samping masing-masing dari keempat makhluk hidup itu ada sebuah roda. Rupa roda-roda itu seperti kilauan permata virus, dan keempatnya adalah serupa. Buatan seolah-olah roda yang satu di tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke 4 jurusan. Mereka tidak berbalik atau kalau berjalan. Mereka mempunyai lingkaran, dan aku melihat bahwa sekeliling lingkaran yang 4 itu penuh dengan mata. Kalau makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu sudah berjalan di samping mereka, dan kalau makhluk hidup itu terangkat daripada tanah, roda-roda itu turut terangkat. Ke arah mana roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi, dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk hidup itu berada dalam roda-rodanya. Kalau makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu berjalan. Kalau mereka berhenti, roda-roda itu berhenti. Dan kalau mereka terangkat dari tanah, roda-roda itu sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Di atas kepala makhluk hidup itu ada yang menyerupai cakrawala, yang kelihatan seperti tabur es yang mendahsyat terbentang di antara kepala mereka. Dan di bawah cakrawala itu sayap mereka dikembangkan lurus, yang satu menyinggung yang lain, dan masing-masing mempunyai sepasang sayap yang menutupi badan mereka. Kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti pemata lasurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas, aku melihat seperti suasana mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya.
Beginilah kelihatan gambar-gambar kemuliaan Allah. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud. Lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Yohana untuk pembacaan firman-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, masih ingatkah kita kisah tentang anak yang hilang dalam Lukas pasal yang ke-15? Cerita itu memperlihatkan kisah pemberontakan seorang anak kepada bapaknya. Ia tidak peduli pada bapaknya dan saudaranya. Ia hanya berorientasi pada dirinya. Hingga akhirnya ia menerima akibat dari tindakannya. Namun bapaknya yang penuh kasih tetap menyambut dan merangkulnya. Sang bapa tetap memperlihatkan kasihnya yang besar. Saat Yehuda tengah diperhadapkan pada situasi dan kondisi di mana mereka berada di negeri asing, Yehezkiel mendapat panggilan dan pengutusannya. Allah memanggil dan mengutus Yehezkiel menyuarakan suara kenabian di tengah bangsa Israel di negeri Babel. Yehezkiel menyadari sepenuhnya bahwa panggilan dan pengutusan itu bukan hal yang mudah. Sedikit banyak Yehezkiel tentu juga mengetahui bagaimana sepak terjang bangsanya. Yehezkiel mendapat penglihatan di tepi sungai Kebar. Penglihatan itu memperlihatkan fenomena yang tentu tidak mudah dapat dipahami. Namun Yehezkiel menyadari bahwa penglihatan yang dahsyat itu menunjukkan kemuliaan Allah. Hal itulah yang membuat Yehezkiel langsung sujud menyembah kepada Allah. Pada saat itulah Allah menyampaikan rencana dan kehendaknya atas Yehezkiel dan juga bangsanya Israel. Peristiwa yang terjadi dan dialami oleh Yehezkiel merupakan bentuk sikap Allah yang masih menaruh belas kasihan kepada umat pilihannya. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia begitu peduli sehingga memanggil dan mengutus Yehezkiel. Hal ini tentu mengingatkan betapa kasih Allah tidak terbatas. Allah selalu bersedia memberi kesempatan demi kesempatan kepada umatnya. Umat Allah dipanggil dan diutus untuk menghadirkan kasih Allah yang tidak terbatas kepada semua orang. Kita sebagai manusia ciptaan Allah merupakan representasi kehadiran Allah, sehingga kita dituntut untuk senantiasa menjaga kehidupan kita agar jauh dari dosa. Allah ingin umatnya menjadi teladan, sehingga orang lain di sekitarnya tergerak untuk berubah dan juga hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara, apabila merenungkan kembali perjalanan hidup kita pada saat ini, layakkah kita mendapat belas kasih-Nya? Allah memilih dan mengutus kita untuk merepresentasikan dirinya yang penuh kasih kepada semua orang di dunia. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, sudahkah kita melakukannya? Sudahkah panggilan dan pengutusannya kita sambut dengan rasa syukur dan sukacita? Bapak, Ibu, dan Saudara bersyukur untuk kasih Allah yang tidak terbatas. Allah yang bersedia memberi kesempatan kepada kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia begitu peduli, kasih-Nya tidak terbatas kepada kita. Mari Bapak Ibu kita meresponi firman Allah ini dengan memperlihatkan sikap hidup yang baik dalam keseharian kita seturut dengan firman Allah dan memberikan teladan di tengah keluarga, persekutuan, dan orang lain. Kita dituntut menjaga kehidupan kita untuk jauh dari dosa dengan cara tidak mudah terpengaruh pada hal negatif yang ditemui di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, untuk sapaan-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Bapa, biarlah Roh-Mu menolong kami mengerjakan firman-Mu, dan biarlah kami ditolong untuk hidup benar, hidup seturut dengan firman-Mu, dan hidup kami dapat menjadi teladan dan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa,
yang akan terus-menerus membimbing kami di jalan-Mu. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.